Doni dan Angga. Di Positivity kita mengajak semua yang di rumah yang nonton video kita atau dimanapun dengerin obrolan kita. Nah, ngobrol-ngobrolnya hari ini topiknya tentang lockdown versus new normal. Ini topiknya kita nggak bikin serius walaupun gara-garanya serius. Kita akan undang teman-teman untuk share pemikiran mereka, pengalaman mereka. Ada teman yang dari Kuala Lumpur, Malaysia, ada teman dari London di Inggris, UK, ada teman dari Jenewa, Swiss. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari kita ya untuk memancing diskusi dan kita dengar pengalaman mereka, pemikiran mereka. Harapannya semoga kita bisa memahami bagaimana kita beradaptasi dalam suatu situasi COVID begini dan mungkin ada tips-tips atau pemikiran yang bisa berguna untuk menghadapi kehidupan ke depannya yang mungkin masih menjadi tanda tanya buat kita semua. Oke, kita mulai aja ya. Oke, nah diskusinya rencananya nggak berpanjang lebar, harapannya mudah dicerna. Angga, berharap apa nih dari diskusi ini? Berharap dapat informasi, bandingin sama negara lain, terus ya relax aja sih, santai kayak ngobrol ketemu teman lama, sebagai reuni. Sebagai wirausahawati dan juga ibu, tentu banyak dong pasti yang sudah udah kepikiran ya. Semoga kita bisa dapat something dari diskusi hari ini ya. Oke, ada 3 orang yang hadir bersama kita. Ari dari Kuala Lumpur, Eli dari London, dan Tepi dari Jenewa. Sekarang belum ada suaranya nih, ya. Nah, bolehlah di-unmute teman-teman untuk say hi ke yang nonton kita. Hai semuanya. Hai semuanya. Oke. Alright, kita syuting malam minggu nih ya. Jadi walaupun di Inggris dan di Jenewa belum malam minggu, masih Sabtu siang. Tapi ini sebenarnya sengaja nih dipilih malam minggu karena kayak kita zaman dulu kan kita sering bareng temenan main. Ini sekarang satu lagi kegunaan kayak gini-gini tuh selain diskusi yang serius atau setengah serius ya kita bisa jadi ada sosialisasi di saat lockdown ini ya. Jadi sorry kalian kejebak ceritanya mau YouTube bikin konten tapi sebenarnya gue cuma perlu ditemani malam mingguan doang ya. Bahkan kita udah nyiapin kopi terus cemilan, jadi silakan siapin cemilan juga nih. Aduh kalau iklan maaf ya, memang adanya di rumah ini. Enggak, kopi mana enggak? Dan kok cemilannya kesenjangan sosial banget ya, kesenjangan gini makanannya. Jamu. Oh. Oke, yuk kita mulai yuk. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kita akan dengar di sini mungkin udah ada di kepala teman-teman yang lain juga. Jadi semoga menarik nih. Oke, saya lempar dulu nih ya. Yang pertama, apa yang dirasakan saat ini sebagai tantangan yang paling signifikan dalam situasi lockdown sampai saat ini? Ya, apa nih yang jadi bikin perasaan berat atau yang bikin jadi rempong di situasi lockdown yang mungkin mayoritas dari bulan Maret ya. Di Indonesia mungkin the actual enforcement-nya itu pakai istilah PSBB di sekitar bulan April, pembatasan sosial berskala besar. Di UK dan di Swiss lockdown ya secara umum istilahnya ya. Kemudian di Malaysia MCO, Movement Control Order. Nah, jadi selama kita udah ngejalanin ini semua, udah ada beberapa kali revisi, update, perpanjangan, transisi, relaksasi, apa nih yang dirasain baik dari sehari-hari atau perasaan psikologis, silakan. Jadi kita mau dengar dulu dari 3 negara yang berbeda, apa yang udah dijalanin dan apa yang mau di-share yang paling signifikan. Mungkin kita coba yang dari London dulu nih, Mbak Eli. Mungkin Mbak Eli juga bisa cerita sehari-harinya ngapain. Doni, Angga, sama semuanya nih, Tepi, Ari, kita bisa Zoom kayak gini kan, temu kangen daripada stres, ya kan? Ya sebenarnya sih yang paling dirasain ya awal-awal lockdown, panik buying. Semua orang di sini itu nyerbu supermarket sampai semuanya tuh empty.
toilet roll juga habis, semua alat kebersihan juga habis. Itu udah paling parah. Sama kebutuhan pokok, spaghetti, beras aja nggak ada loh itu. Ya tapi ya udah kita kayak kalau di Indonesia kebutuhan luxurious tuh, ini kebutuhan pokok. Luar biasa. Oke, lanjut. Iya, terus sampai ya udah akhirnya kita online kan. Tapi online juga nggak mudah kita untuk online karena online tuh semua lama. Jadi ya udah kita pasrah, online kapan dapetnya, sedapatnya makanan yang ada. Jadi ya makan udah nggak bisa yang bener-bener sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita makan apa adanya lah ya gitu kan. Terus satu lagi anak sekolah udah pasti school from home. Kita sebagai emak-emak kan ya udah jadi kita ngurusin rumah juga. Terus anak-anak juga udah kita jadi guru. Itu ya udah, tapi kita jalanin, kita bisa. Sama satu lagi karena kan aku wirausahawati nih, aku ada bisnis travel. Itu yang paling berasa, Don. Minum kopi dulu. biar kita tegang nunggu berasanya tuh dia minum kopi dulu. Supaya tidak tegang. Curhat kan? Ya jadi segi bisnis ini kan di tengah wabah virus karena penerapan lockdown, semua cancel. Bisnis trip orang-orang cancel. Orang-orang yang traveling ke sini semua cancel. Itu pun sampai akhir tahun ini semuanya nggak ada. Semuanya cancel semua. Jadi nggak tahu kan karena iya, kapan lagi nih ada lagi nih? Gimana, Ri? Iya, gue juga sebenarnya akhir bulan Juni itu sekeluarga rencana mau ke London memang, dan udah sempat booking hotel segala macam, untung belum booking pesawat aja. Jadi pas ada COVID ini ya semuanya terpaksa harus dibatalin. Lagi kan di UK ini kan kita urutan kedua ya yang tertinggi nih untuk tingkat kematiannya, jadi juga orang-orang udah pasti takut sih ke sini. Gitu sih, karena udah 40 ribuan kan di sini. Thank you, Li. Ya, itulah. Mungkin bisa dilanjutin, Ari yang di Kuala Lumpur. Mungkin masih ada mau ditambahin tadi ngelanjutin ceritanya, Elik. Kalau di Kuala Lumpur di Malaysia, kita kan MCO itu mulai tanggal 18 April ya. Syukurnya sih yang namanya panic buying kayak supermarket itu di sini nggak kejadian. Jadi orang-orang masih belanjanya normal karena dikasih tahu juga sama pemerintahnya kita nggak perlu panic buying karena meskipun MCO, supermarket itu masuk dalam essential service yang akan selalu buka. Jadi barang-barang dipastikan akan tetap ada. Memang ada sempat awal-awal itu ada beberapa yang beli banyak gitu, tapi masih dalam kategori normal lah gitu. Yang kerasa kemudian sih begitu diumumin MCO, ya kayak tadi sekolah, kerja dari rumah. Biasanya yang kerja dari rumah tuh istri, kebetulan istri emang kerja dari rumah. Terus sekarang gue juga kerja dari rumah, anak-anak sekolah dari rumah. Yang untungnya sekolahnya tuh ngadain online class, jadi masih ada gurunya yang bimbing. Yang kecil juga yang TK ada online class juga, jadi itu gurunya juga ada, meskipun nggak lama, cuma 2 jam lah kurang lebih. Yang sisanya ya kita harus banyak sabar sih, namanya juga anak-anak kan. Jadi kalau misalnya biasanya kita ngeliat rumah rapi terus jadi agak berantakan, ya biarin aja gitu loh. Yang kerasa banget adalah biasanya di gua itu tiap minggu ada yang datang untuk bersih-bersih rumah dan ngeberesin rumah, terus baju segala macam. Nah, karena ada MCO ini, itu sama akhirnya awal-awal kita masih semangat, masih oke, nggak apa-apa, bersih-bersih rumah, vakum, ngepel segala macam. Lama-lama akhirnya ya kita mengandalkan teknologi jadinya. Beli vakum robot, jadi tinggal kita udah istirahat malam-malam, capek kan kerja seharian, malam-malam kotor rumah, nyalain robot yang vakum, sejam 2 jam habis itu beres. Nah, ya akhirnya kita mencoba untuk beradaptasi dengan sebisa mungkin mengurangi beban kerja kita juga dengan teknologi. Masak juga hampir nggak pernah, kecuali emang kalau udah bosan nggak tahu mau pesan apa dari online gitu kan. Makan siang karena semuanya di rumah, makan siang jadi kita ngandelin online kayak GrabFood atau Foodpanda atau food delivery. Tapi kan lama-lama juga bosan, baru kita masak. Jadi
sebisa mungkin kita fokusnya ke kerjaan sama anak-anak, yang makan, bersih-bersih rumah itu kayaknya udah prioritas kesekian lah, karena kita juga sibuk seharian kan, gitu. Pak, dari awal-awal ya, 18 Maret sampai 4 Mei itu yang MCO, emang ya satunya kita nggak bisa kemana-mana, kecuali untuk belanja ke supermarket doang, itu hiburannya. Setelah lepas 4 Mei itu, dibolehin untuk pergi agak jauh sedikit, tapi sampai sekarang masih belum boleh interstate, selama masih dalam state nggak apa-apa, dan boleh beraktivitas di luar. Beberapa aktivitas juga udah mulai dibuka, kayak mall udah mulai dibuka juga, meskipun nggak yang rame banget kayak biasanya. Aktivitas olahraga juga sebelumnya tuh nggak boleh sama sekali, sekarang udah boleh, meskipun dibatasi dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Lepas dari itu nggak boleh, dan dalam kelompok-kelompok yang kecil, maksimal 10 orang. Ini sih gitu, jadi yang sekarang ini banyak restriksi yang udah dikurangin, cuma masih untuk kesehatan, kayak pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, kayak gitu aja sih yang sekarang yang lagi diterapkan lah istilahnya gitu. Mantap bro, thank you. Jadi dari 2 orang nih yang udah sharing nih, Eli yang paling signifikan tadi kayaknya kedengarannya itu makanan. Kita juga sempat parno ya. Kita sempat ngerasain harga Indomie sebox itu tiba-tiba di atas 100.000 gitu ya. Hari ini segini, besok lebih mahal lagi. Kemudian dari Ari, terutama anak-anak, gimana mereka sekolah di rumah dan dengan segala kebutuhannya. Plus tadi yang bersih-bersih rumah, yang tadinya mungkin ada bantuan, sekarang harus ngegaji robot. Namanya mah robotnya juga nyebelin. Nggak tahu deh diapain sekarang robotnya. Oke, ini menarik nih. Ya satu, ada yang sama, dimanapun kita berada ada yang sama. Kemudian tapi mungkin nanganinnya beda-beda ya, ada yang pakai robot. Eli kayaknya satu supermarket dibeli kali ya untuk menghadapi kekurangan makanan. Coba kita dengar yang dari Jenewa nih. Dari Jenewa itu pusatnya apa ya? Jenewa itu Timur Jawa, Jenewa. Masuk akal. Jenewa itu markasnya apa ya? Sebenarnya nggak ada apa-apa di Jenewa ini sebenarnya, kawan-kawan semua. Ayo Teh. UN. Oh, sambil nyemil nih. Kasih tahu dengerin. Kamu kerja di mana tadi? Oh iya. Iya. Penting nih, yang orang sekarang tadinya cuman ngelihat high level, sekarang UN tuh sampai gua follow Instagramnya itu United Nations. Iya sih, mengapa saya pindah ke Jenewa? Kalau seandainya nggak karena kerjaan di UN ini, mungkin saya nggak akan pernah pindah ke Jenewa, karena kotanya kecil banget, nggak ada apa-apa, nggak ada hiburan, dan populasinya tuh kok cuman kayak 200 dan tidak ada hiburan. Tolong jangan terlalu jelek-jelekin, Tep. Takutnya duta besar Swiss nonton acara. Jangan sedih. Itu teman saya. Jadi kalau karena memang dari sananya kotanya tuh sepi banget ya, kotanya sepi banget, orang-orang nggak terlalu entertainment oriented. Jadi lockdown itu kayaknya nggak terlalu bermasalah. Bedanya. Nah, bener. Tapi serius. Semua. Kalau gitu udah selesai bahwa tidak ada yang signifikan dari London, dari lockdown di Jenewa. Ya, jadi pertanyaan tadi ya udah selesai gitu, nggak ada yang signifikan. Bedanya lockdown sama nggak lockdown di Jenewa? Nggak ada. Jadi, dari kalau panic buying juga nggak ada. Normal. Nggak ada masalah panic buying. Orang-orang cuman bedanya mereka itu lebih take it easy. Terus kemana-mana keluar nggak pakai masker, karena di sini sistemnya mereka sangat percaya sama pemerintah. Sangat percaya. Dan pemerintah itu tidak mengharuskan pakai masker, juga karena tidak ada jumlah pasokan yang mencukupi. Jadi itu dari pemerintah sendiri sebisa mungkin dihimbau untuk tidak menghabiskan pasokan masker yang hanya untuk medical staff. Dan social distancing mereka cukup patuh.
jadi Swiss ini sebenarnya kan federal system ya. Tapi sejak lockdown itu dari sejak pertengahan Maret, semua kendali diambil alih sama pusat. Karena kan sudah pandemi ya, tapi sejak bulan kemarin saat mulai ease down, semuanya sudah mulai agak kembali agak new normal lah ya. Itu dikembalikan kendalinya ke pemerintah kanton istilahnya, state ya. Jadi sejak saat itu kanton sudah mulai bisa mengatur diri sendiri. Tapi sejak dari Maret sudah ada itu himbauan-himbauan yang kata Ari tadi, kalau sekarang baru SOP-nya kurang ya di KL. Kalau di sini udah dari sejak awal harus social distancing. Kalau keluar nggak boleh lebih dari 2 orang selain dari household yang sama, rumah yang sama. Tapi untungnya di Swiss ini tidak seketat lockdown di negara Eropa lain, semisal di Prancis atau di Italia. Keluar rumah aja harus pakai surat izin tanda tangan segala macam, kecuali ke supermarket. Di sini nggak seperti itu. Masih bisa olahraga, masih bisa keluar asalkan tetap tetap comply, tetap mematuhi SOP yang sudah dikeluarkan pemerintah. Yeah. Tapi easing ini agak bikin orang-orang happy karena sudah bisa potong rambut. Iya, di sini sekarang udah easing down ya. Kangen banget. Ya, di Malaysia juga mulai hari tanggal 10 besok udah bisa potong rambut. Aduh, asik banget. Pak, gua potong rambut di Malaysia ya. Jadi mulai tanggal 10 besok itu udah bisa potong rambut. Jadi mereka emang bukanya bertahap. Yang awal-awal itu kayak yang esensial, kemudian mall mulai buka. Tapi yang terakhir memang salon lah, potong rambut, salon kecantikan, spa itu yang terakhir. Terus yang lucunya lagi di sini karena demokrasinya sangat bagus ya, mereka pegang ini banget, pegang sistem demokrasi yang sangat diserahkan kembali ke kanton, dan juga dari kanton semua tanggung jawab untuk keep your health, kesehatan masing-masing itu, misalnya dari segi bisnis itu ke pemilik bisnis sendiri. Seandainya mereka mau buka, mereka harus tanggung jawab, mereka harus bikin peraturan-peraturan ketat yang harus dipatuhi sendiri. Jadi itu kebijakan masing-masing dan tanggung jawab masing-masing. Jadi itu lebih ke awareness masing-masing individu dan pemilik bisnis misalnya gitu ya. Sistemnya lebih dari pemerintah sendiri ada standar SOP-nya nggak untuk bisnis-bisnis ini? Misalnya minimum requirement seperti ini, terus kalau mau bisnis mau tambahin sendiri gitu. Ya, misalnya restoran nih ya. Restoran tuh jarak dari satu meja ke yang lain minimum 2 meter. Terus kursi itu maksimum sekarang tadinya cuma 4, sekarang boleh dinaikin jadi 6 orang, dan nggak harus dari rumah tangga yang sama gitu. Udah mulai agak dilonggarkan karena dari pemerintah dan sektor kesehatan, mereka seandainya ada kenaikan jumlah pasien itu tidak akan membludak. Jadi flatten the curve-nya sudah cukup berhasil. Berarti sama lah dengan kayak di sini, yang restoran udah mulai buka, jarak mejanya diatur, maksimal pengunjung berapa, yang mematikan kapasitas tidak melebihi yang bisa masih memungkinkan untuk di luar itu, dan kira-kira nggak bisa nyediain sanitizer atau disinfektan atau apa yang tidak bisa dipatuhi, mereka nggak akan buka. Ya, sama. Enak banget tuh buka ya restoran ya. Di sini sih masih tutup, paling bisa juga drive-thru. Tapi itu juga nggak semua restoran kan bisa drive-thru. Terus paling ya kita bisa delivery juga nggak semua menu tuh ada. Jadi ya paling menu yang simple yang mereka sediakan. Gitu, potong rambut, ya kita belajar potong sendiri deh jadinya. Tapi Eli, thank you Eli, Ari, Tepi. Ini apa? Cerita-cerita kayak gini nih menarik buat kita yang nonton. Kita nggak cerita Indonesia, karena yang nontonnya dari Indonesia nanti, makanya pakai bahasa Indonesia. Pasti yang nonton orang Indonesia mostly. Nah, yang dari Indonesia kan udah punya pengalaman sendiri-sendiri. Nah, kita sekarang lagi mau denger yang dari luar Indonesia justru. Nah, kita lanjut ya diskusinya. Nah, diskusi lanjutan ini sebenarnya mau tahu
apa saja adaptasi atau solusi yang diperlukan sampai saat ini.